Itu ya mengenai korupsi. Jadi kita bahas mengenai sedikit ya, sedikit banget mengenai contoh kasus deh. Contoh kasus dalam pemerintah, upaya pemerintah dalam penegakan hukum. Contohnya kita ambil dari kasus eh apa ya namanya? Harun Masiku. Masih mengingat kasusnya Harun Masiku? Oh, saya ingatnya yang Apa? apa yang kemarin viral itu yang 11 triliun ya kalau nggak salah ya atau Iya, berapa triliun tuh. nah, menarik juga itu. Itu kasus apa? Kalau boleh tahu? Itu setahu saya itu kayak kasus ini deh, kasus minyak kalau nggak salah ya, sorry, minyak kita gitu. Dari 11 triliun itu ya kan. Nah, Iya, sekarang kita tahu nih, gimana sih penegakan hukum di Indonesia contohnya. Nah, dari sekian banyaknya kasus korupsi, itu lama, apa sih namanya, terlalu lama ternyata ya ya ditindaknya di betul. negara ini. Terlalu lama banget dari Tom Lembong, kasus yang udah mungkin menjabatnya tahun 2018 tapi masih terkuak ataupun terungkap itu di tahun 2024 2025, itu kan udah berapa tahun gitu. Nah, berarti kan ada timpang tindih mengenai kasus korupsi ini. Nah, khususnya Kejaksaan Agung itu ternyata nggak sembarangan mengungkap ataupun menyelidiki kasus-kasus korupsi. Ternyata banyak tekanan kayak gitu. Ya, Ternyata banyak tekanan. Nah, ternyata banyak tekanan banget mengenai korupsi-korupsi yang ada di Indonesia kayak gitu. Tapi tapi Boleh. tapi ya Bre. Tapi ya Bre, kenapa ya? Ini sempat jadi pikiran gue sekarang. Kenapa KPK itu nangkapnya lebih banyak kejaksaan itu lebih banyak daripada KPK. Dan kemarin tahu nggak yang 11 triliun dipamerkan di depan kantor itu? oh ya, Nah, menurut KPK aja belum sampai ke sana ya. Kenapa kejaksaan yang menurutku baru-baru ini lagi hype-hype banget, lebih up banget dalam memberantas korupsi ini? Kenapa KPK yang padahal KPK itu lebih fokusnya korupsi ya? Kenapa lebih dominan itu kejaksaan gitu? Kenapa tuh? Menurut kalian gimana tuh menurut itu? Gue agak agak gimana gitu ya? Tugasnya apa ya? Apa gitu ya? Oke, kalau menurut saya pribadi ya mengenai apa sih namanya kasus yang tadi dibahas sama Bang Rahman Johari, lebih banyak dominannya Jaksa Agung dibanding KPK. KPK itu banyak tekanan, salah satunya banyak tekanan. Karena orang-orang di KPK itu adalah orang-orang yang memang gimana ya, kalau kata bahasanya mah titipan kayak gitu. Kalau menurut saya nih, bahasanya mah titipan dari partai-partai. Nah, partai-partai ini kan kebanyakan adalah orang-orang yang di lingkungan pemerintahan. Seperti itu. Makanya kenapa kejaksaan sekarang nih lebih banyak mengungkap kasus korupsi karena mendapatkan izin ataupun mendapatkan regulasi dari presiden, yaitu Presiden Prabowo, di mana dia itu diberikan mandat sepenuhnya. Karena mengungkap kasus korupsi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak banget pertimbangannya, banyak banget tantangannya, dan banyak banget tekanan-tekanannya. Di mana kita harus sadar bahwa mengungkap korupsi di Indonesia itu amatlah susah. Gitu kalau menurut saya sih. termasuk hukumnya juga kali ya. Kayak hukum di Gimana? negara, termasuk hukumnya juga sih yang nggak kurang ini kali ya, kurang tajam kali. Kayak hukum korupsi di Korea itu dihukum mati bahkan sama presidennya sendiri. Kalau Iya masalah betul hukum banget. ya. Hmm. Kalau coba hukum yang di Cina diterapin di Indonesia, menurut kalian gimana? Mungkin Indonesia masih Terlalu berat, terlalu berat. manusiawi kali ya, Kalau mungkin bisa dibilang gitu. kan Kalau langsung kalau Cina, di Cina langsung hukuman mati kan, memiskinkan ya, semuanya keluarga kan. ya betul. Makanya hukum di Indonesia sendiri ini menurut saya sih masih kurang. Oke, sekarang kita bahas mengenai nilai-nilai anti korupsi.
Nah, nilai-nilai anti korupsi yang telah dinamakan adalah gimana sih caranya nih kita nih supaya tidak korupsi kayak gitu. Dari kebanyakan sekian banyak pejabat maupun orang-orang di bawah maupun sampai perangkat desa sampai perangkat RT itu kemungkinan banyak korupsi ya. Nah, ini nilai-nilai yang harus kita tanamkan supaya kita itu tidak korupsi kayak gitu. Gimana sih caranya? Kayak gitu. Boleh dong pendapatnya dari abang-abangku. Menurutku sendiri ya, kalau nilai-nilai anti korupsi ya, yang perlu ditanamkan waktu kecil banget itu, kayak budaya Jepang tuh. Jepang tuh terkenal dengan kedisiplinan tuh. Tanggung jawab, disiplin, keberanian, dan maksud saya harga diri gitu ya. Itu perlu banget itu. Kedisiplinan, kejujuran, harga diri. Itu emang mental dari kecil tuh harus kebentuk ya. Karena emang mental kita dari waktu zaman dulu Belanda VOC itu kan emang udah banyak ya korupsi-korupsi. Jadi kayak kita nggak kaget. Emang dari kecil kita udah kayak terbentuk itu. Jadi kalau emang mau bentuk itu emang dari sedini mungkin sih kalau bisa. Dari PAUD, TK, berarti harus gurunya kan. Guru-guru gitu. Tapi sekarang kan guru-guru lagi, kalau ngajar kan susah. Kita mau keras juga dapat hukuman gitu ya. Atau dilaporkan polisi gitu. Undang-undang guru kan masih susah untuk dilakukan ya. Kayak gitu menurutku. Emang dari kecil, dari pembelajaran dari kecil menurutku gitu. Men- Gue gitu sih menurutku. Menurut Bang Andrean gimana tuh mengenai nilai-nilai anti korupsi? Yang paling penting sih kesederhanaan kali ya. Mungkin nggak usah terlalu dilihat orang wah banget lah, nggak usah flexing flexing lah. Oh, Mungkin bersyukur ya. iya, kesederhanaan juga udah cukup lah. Mungkin kalau misalnya suatu contohnya ya, kalau ada orang yang mau flexing, ada di atasnya juga yang lebih mapan, yang lebih oke. Nah, dia mungkin bisa mau seperti yang orang mapan ini. Nah, orang yang biasa ini yang flexing ini nggak bisa tuh, nggak terpenuhi tuh. Nah, makanya mengambil celah tuh buat korupsi untuk menyimbangi orang-orang yang mapan ini nih, biar bisa sederajat lah, Oh, bisa dibilang gitu. oh, I see. Berarti lebih ke gengsi nggak sih gaya? Betul, iya, gengsi. Oke, tapi di sini nih ya saya berpendapat mengenai korupsi. Mohon maaf ya, dari pejabat-pejabat yang terungkap kasus korupsinya itu mengatakan seperti ini. Ada asumsi seperti ini. Saya mau menjabat sebagai anggota DPR itu perlu dana 3 miliar. Saya menjabat sebagai bupati itu perlu dana 5 miliar. Saya menjabat sebagai kepala desa itu perlu dana 2 miliar. Ternyata ada tekanan. Nih, tekanan politik nih, salah satunya ya, tekanan politik yang memang tidak gratis. Kita menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi anggota DPR itu tidak gratis. Ya, Oh, jadi banyak yang harus mereka dibayar. korupsi untuk balik modal gitu ya menurut lo? Nah, itu gimana sih menanggapi tentang kasus yang seperti itu? Itu bukan satu dua ternyata. Iya, benar benar Semuanya benar masuk benar. bukan satu dua. Dari perangkat desa sampai ke pemerintahan pusat, bahkan presiden juga ternyata terlibat ataupun ada kalau kata kita mah punya hutang lah. Bahasa besarnya itu punya hutang. Hutang budi kayak gitu. Nah itu gimana sih menanggapi dari banyaknya kasus yang terjadi di negara kita yaitu negara Indonesia? Boleh dari kedua abang sok mau siapa dulu? Waduh, itu bisa dibilang beli bangku kali ya. Iya, menurut gua iya sih bener. Kayak, tapi mereka tuh kalau dipikir-pikir, mereka tuh pengen balik modal dari apa yang mereka keluarkan ya, gitu. Menurutku gitu sih. Tapi kalau dalam segi segi politik itu emang tidak dibenarkan. Makanya dari awal itu harus diperbaiki sistem kita. Ya, Tapi kalau betul. dipikir-pikir kalau nggak gitu kita nggak bisa naik ya. Kalau kita emang mainnya diam-diam aja itu kita nggak bisa naik. Nah itu Gitu. benar. Nggak bisa naik kecuali ada orang dalam. Mm-mm. Iya benar. Tapi kalau Berarti kita deal mau ya kasus korupsi itu jadi eh, politik ya.
Politik. setuju aja sih menurut gue karena itu jadi terorganisasi dan terantai. Kalau kita keluar dari situ kita nggak bisa terpilih kan jatuhnya gitu kan. Kita Iya, yang susah betul. sendiri kan. Semua Dan harus ada kalaupun kita modal. terpilih dan kita jadi bupati atau jadi apa, kan kita butuh kayak gue udah habis gini nih, minimal gue harus balik modal lah, iya kan? Ya, ya, betul, betul. Lawan kita kan rata-rata kalau di Indonesia sendiri, contoh lawan politik kita rata-rata kan menjatuhkan secara secara langsung, secara bukan tentang penghancuran secara kepemimpinan ya, tapi lebih ke personal kayak, oh dia nih penonton gini-gini, terus oh dia nih selingkuh, dia ini kayak nggak ada hubungannya sama ini ya pemerintahan ya. Contohnya pemerintahan dia jelek gara-gara ini kan nyambung ya. Ini enggak loh. Ini secara personal dan pribadi. Menurut gua itu juga perlu direvisi juga menurut aku gitu. Oke, terima Iya, kasih. agar mm-mm. agar politik-politik atau partai-partai itu bisa sebagai kendaraan ya partai-partai menurut gue ya sebagai kendaraan agar kita tuh nggak perlu ngeluarin uang untuk menjadi pemimpin gitu. Oke, Kalau kalian betul. bisa memimpin, menurutku ya udah maju aja gitu. Nggak perlu kita ngeluarin duit untuk nyogok sini, ngiklan diri kita, upload branding itu nggak perlu gitu. Kalau kalian pantas, kalian emang berhak jadi pemimpin. Menurut gua gitu sih. Itu sih yang perlu disadari kan. Oke. Nah, dari sekian banyaknya korupsi nih, kita kan harus ada yang namanya penegakan hukum. Nah, dari beberapa penegakan hukum yang ada di Indonesia itu gimana caranya sih memperkuat, contoh ya, misalkan KPK, yang memang itu tuh tugasnya adalah memberantas korupsi, ya gitu. Memperkuat Kejaksaan Agung, memperkuat hakim-hakim. Itu gimana sih cara memperkuatnya gitu. Boleh dong pendapatnya. Iya. Jadi memperkuat gitu ya. Iya, gimana cara memperkuat KPK, Jaksa Agung, penegakan hukum, pokoknya seperangkat penegakan hukum gitu supaya tidak lagi Tahu-tahu paham hakim paham. itu Mm-mm. hakim Jadi itu sogok iya. gitu loh. Mm, jadi menurut gua harus dikasih kebebasan dan perlindungan sih. Karena nggak mungkin ya KPK nggak mungkin juga ya pasti mungkin ini KPK pasti diteror tuh pasti dan orang-orangnya juga orang KPK juga bakal kena suap dan lain sebagainya itu pasti menurut gua dia tuh harus KPK tuh harus emang diberi kebebasan dan diberi keamanan itu apalagi bisa dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas meningkatkan independensi serta memberikan pelindungan bagi perwiranya makanya eh, jadi kita mau melakukan apapun enak gitu. Apalagi sekarang ada undang-undang tentang KPK ya. KPK harus diawasi oleh DPR ya. Lah, mana kebebasan mereka ya? Apa-apa kita harus minta DPR. Apa-apa kita mau DPR. Kayak kita sendiri yang bakal susah gitu. Minta. Gitu. Apalagi di dalam DPR juga ada pemimpinnya yang nggak pernah Nah, benar ganti-ganti ya. banget. Itu yang sangat-sangat kalau bahasa saya itu sangat-sangat tidak etis lah. KPK Iya, diawasi oleh DPR sedangkan markas ataupun sarangnya korupsi itu adalah di DPR kayak gitu. Itu iya. gimana Dan lagi, konteksnya? Masa sih kita misalnya mohon maaf ya, saya mau menangkap Abdurrahman Jauhari karena kasus korupsi bla bla bla, kita laporan dulu ke DPR sedangkan DPR-nya adalah anggotanya dia. Kan gimana ya nggak etis pasti. iya Coba deh benar. Dan bayangkan, kita mau mm, nangkap seseorang tapi kita bilang dulu ke orang itu. Kan nggak lucu gitu loh. Kadang itu aneh. sebenarnya peraturan dari negeri Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Itu negeri Konoha ya. Itu Konoha kadang ya. aneh. Iya, negeri Konoha ya, gitu. Kadang aneh. Dari aman ya dikit. Kadang aneh. Kayak gini, aspirasi kita atau suara kita kadang bisa dikenai dengan undang ITE ya. Jadi yang kita maksud itu sebenarnya dari awal itu adalah negara Konoha, guys, gitu. Ya, betul. Bukan negara negara Bahkan ini Kejaksaan ya. Agung saja itu ada disisipkan perwakilan dari DPR, Jaksa Agung, Komisi apa sih Mahkamah Konstitusi itu ada dari DPR-nya ternyata. Iya benar, tapi sekarang Kejaksaan Agung
diawasi atau dimandatin langsung oleh presiden kan. Jadi makanya kebebasannya dia tuh bebas banget gitu. Untuk sekarang ya seperti itu. Iya, Tapi kan kalau jadi bagi presiden yang lain belum tentu ya, belum tentu bagi kita tahu tekanan maksudnya. kayak gitu itu sih ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Ngomong-ngomong mengenai soal sarangnya korupsi ya, kenapa pemimpinnya kok selalu keluarga ya? kenapa? Ngomong-ngomong soal markasnya tukang korupsi ya, kenapa pemimpinnya selalu keluarga ya? Kemarin kemarin neneknya, anaknya, sekarang cucunya juga masuk loh. Mungkin itu sih pembahasan politik sih Bang. Nggak bisa kita bahas di Oh sini iya. karena itu kan masuk kerjanya Tapi kemana kalau dijatuhkan dalam korupsi itu termasuk suap nggak sih? ya mungkin suap juga kayak gitu. Bisa bisa Karena kan termasuk. ibaratnya kita nggak munafik lah, nggak munafik ya. Contoh dinasti Banten. Kemarin politik 2024 itu benar-benar diguncang oleh dinasti Banten di Provinsi Banten khususnya. Dari awal pembentukan Banten sampai sekarang, itu dinasti itu akan terus menguasai di daerah Banten. Khususnya misal ya di Banten Selatan itu Jayabaya, Nadi Kusuma dan lain sebagainya itu kan dikuasai oleh dinasti Banten. Nah itu pasti ada yang namanya ini habis saya, nanti anak saya, habis anak saya, cucu saya dan terus. Karena apa? Regulasi politiknya di situ itu udah kental dengan keluarga itu. Kita juga nih kalau misalkan kita TNI misal, kalau kita hanya anggota DPR pasti anak kita akan didorongkan untuk menjadi DPR dan lain sebagainya. Pasti di Kabupaten Bogor juga seperti itu. Berapa tahun Kabupaten Bogor dikuasai oleh dinasti Rahmat Yasin, kayak gitu. Turunan anak Yasin gitu. Dari Rahmat Yasin, Ade Yasin, Dede Yasin dan lain sebagainya itu benar-benar keluarga. Dan sekarang alhamdulillah kembali ke pangkuan eh, apa sih nama umum, bukan dari dinasti itu kayak gitu. Itu sih Bang. Oh iya, menurutku masuk masuk akal juga ya. Masuk Ya, akal ya. mungkin juga bisa direncanain udah dari awal sih keluarganya itu. Gimana Wah, aja jalan alurnya itu tuh. iya. Apalagi kan dari bapaknya kan. Ya Kan yang itu. disanjing-sanjingan bapaknya kan. Ya, Ini turunlah yang ke di negeri anaknya. Konoha ya kan? Iya, penuh hak. Betul, Iya Pak. kan. Oh, oke. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai tantangan nih, tantangan dalam pemberantasan korupsi. Ya pasti nggak mulus ya. Apa sih tantangan-tantangan khususnya dari bagi masyarakat, tantangannya apa? Bagi penegakan hukum, tantangannya apa? Bahkan dari presiden juga tantangannya seperti apa? Misal contoh ya, ketika pejabat menguak dan lain sebagainya, pasti banyak tantangannya. Entah itu dilengsarkan dari kursi jabatannya, dari masyarakat tidak diberikan akses demokrasi ataupun kebebasan publik dan lain sebagainya. Itu gimana? Apa pernah abang sendiri merasakan kebebasan kita itu kayak keterbatas gitu? Contoh kasusnya apa sih? Coba boleh minta tolong di speak up mengenai kebebasan ataupun tantangan dalam pemberantasan korupsi. Tantangannya mungkin kali ya. Yang pertama sih itu sangat penting sih. Lemahnya hukum di Indonesia sih. Sangat lambat. Sangat lambat dan tidak konsisten. Dan juga mungkin hukumnya yang cuman di paling itu aja di penjara yang kayak tidak menimbulkan efek jera lah. Makanya jadi mungkin Nah, yang korupsinya itu benar. Nah, ngomong-ngomong penjara nih, Bang. Kita spill dikit nih mengenai ternyata beda ya penjara orang miskin dengan pejabat-pejabat. Nah, itu gimana tuh mengenai itu? Ternyata para pejabat korupsi khususnya ya, di dalam penjara itu bukan lagi kayak dalam penjara, tapi di dalam hotel. Fasilitas terpenuhi gitu. Makan-makan enak, kamar lengkap, TV ada, internet ada, dan lain sebagainya, VVIP. Nah itu gimana menurut abang menanggapi para koruptor yang di penjara, tapi kayak bukan di penjara, tapi bahkan Eh, sesekali mereka bisa iya, keluar iya, pakai iya, iya. identitas orang lain Kayak siapa keluar itu? negeri ya banyak lah kita nggak usah bilang kayak gitu banyak ya kalau kita Kayaknya nggak bisa juga emang di negeri Konoha itu gimana gimana sebenarnya sebenarnya agak unik ya.
apapun orang yang salah aja bisa benar dan orang benar aja bisa salah ya. Kembali lagi dari dari satu benda yaitu namanya uang, guys. Sumpah. Uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang kan. Kayak uang itu yang berkuasa atas segala-galanya betul. Jabatan bisa dibeli, hukum bisa dibeli, penjara bisa dibeli. Kadang kita aja yang masuk penjara bisa nonton konser di luar negeri loh. Betul sih. Udah masuk suap-suap juga ya. Iya, tapi makanya presiden kemarin bilang ada penjara khusus koruptor ya. Itu para koruptor, gimana kasih koruptor bertemu satu satu ruangan dan dia mendiskusikan untuk mengkorupsi lagi nih. Atau gimana tuh. Dan apalagi kan korupsi kan, koruptor kan bisa ngaju apa memimpin lagi kan, ya kan? Bisa sih, Koruptor, soalnya iya, soalnya koruptor kan orang-orang yang nanti dalamnya bisa, juga kan orang-orang yang udah pernah korupsi juga. Jadi mungkin ya iya, udah kan bisa terbiasa. bisa nyalonkan lagi kan. Betul. Oke, terakhir nih kita bahas ya, bentar lagi juga waktunya sudah mulai habis ya mengenai korupsi ya. Banyak banget nih yang teman-teman ataupun abang-abang ini spill mengenai korupsi-korupsi di Indonesia ya dari pendidikan, pejabat, tapi kita bahasnya itu tentang pejabat-pejabat semua nih. Nah, harapannya nih untuk masa depan, untuk khususnya Gen Z yang masih merintis di dunia entah itu politik, entah itu pendidikan, entah itu masa depan dan lain sebagainya. Nah, harapan kita sebagai generasi anak muda, kan kita sedang ada istilah ya, Indonesia emas itu tahun 2045 atau Indonesia emas. Nah, harapan kita di umur yang 100 tahun nanti gimana nih supaya tidak ada lagi yang namanya korupsi. Dan apa nih cara-caranya supaya kita itu tidak lagi terjerat-terjerat dengan korupsi. Apakah perlu dirubah dari peraturan dan lain sebagainya? Boleh satu orang ataupun semuanya boleh kita berpendapat mengenai korupsi di masa depan. Harapannya kayak gitu. Silahkan yang pertama mungkin kita dengarkan dulu Abang Oke. Andrean Marcel dulu untuk penutupan sok mangga. Eh, untuk harapan ya, menurut gua semoga semoga untuk negeri kita tercinta ini bisa bersih dari korupsi walaupun itu susah, walaupun itu mustahil, tapi di dunia ini tidak ada yang mustahil ya kan. Dan dengan penegakan hukum yang adil dan partisipasi yang aktif seluruh elemen masyarakat itu saling support. Mungkin semoga podcast ini juga bisa menghadirkan eh, memotivasi untuk kalian semua yang nonton ya kan. Eh, Semoga kalau kalian jadi pemimpin, tolonglah pemimpin yang baik, walaupun banyak banyak sogok-sogokan. Memang emang dari dulu pemimpin Indonesia sebenarnya pintar-pintar, tapi yang pintar itu mudah dilengsarkan. Habibie, Gus Dur dan lain sebagainya kan mudah dilengsarkan ya. Karena mereka udah tahu kejahatannya. Jadi kayak apapun itu, iming-iming apapun itu tetaplah di jalan yang baik dan benar. Menurutku itu sih. Yang penting jadi orang baik aja lah dulu. Gitu. Oke, siap. Bang Marcelino, boleh tanggapannya mengenai harapan. Mungkin harapan saya sih penegakan hukum yang adil dan tegas sih ya. Harapan besar agar pelaku korupsi tanpa pandang bulu, dihukum secara setimpal dan tidak mendapat perlakuan istimewa seperti tadi penjara yang berbeda di kalangan bawah dan kalangan atas. Itu dari saya sih. Oke, itu sih harapan-harapan kita ya. Intinya mah gimana caranya negara kita tercinta itu terbebas dari korupsi. Karena korupsi itu sangatlah merugikan banyak pihak. Nah, itu saja mungkin ya podcast hari ini. Terima kasih banyak kepada Bang Andrian Marcelino, kepada Bang Abdurrahman Jauhari yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini untuk berbincang-bincang mengenai anti korupsi ataupun korupsi yang ada di negara kita tercinta, yaitu negara Konoha kalau bahasa Bang Rohman ya, itu negara Indonesia Iya, ya. Harapan kita ya sama-sama semuanya juga pasti tidak ada yang mau ya negaranya itu dikorupsi. Banyak negara-negara yang memang
penanganan anti korupsi itu sangat ekstrim, bahkan sampai dimatikan, bahkan sampai di habis berantas satu keluarga, ya kan banyak lagi. Tapi di Indonesia karena belum. Karena di Indonesia itu banyak pertimbangan hak asasi manusianya sih. Kalau menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena di Indonesia itu berasaskan Pancasila. Jadi apapun hukumannya, apapun tindakannya yang diambil oleh pemerintah itu pasti berlandaskan Pancasila. Tapi memang kita harus juga apa sih refleksi dulu diri ya kita gimana caranya kita itu tidak terjerat dalam korupsi. Oke, mungkin itu saja ya abang-abangku semuanya. Terima kasih Thank you, thank banyak. you, thank you. Terima kasih udah Ya, undangannya ya guys. thank you. Ya, Thank you terima kasih banget. banyak. Sekian kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. See Oke, you. guys. Thank you, thank you. Yo. Boleh ya di SS dulu kalau enggak.